Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke. Ada seseorang di sini yang tadinya itu hanya mementingkan diri sendiri dan dalam memikirkan segala sesuatunya itu sesuai dengan pemikiran dia sendiri aja. Jadi dia tidak mau mendengarkan omongan orang lain ya. Dia pokoknya egois banget, bersikukuh bahwa pemikiran dia adalah yang benar gitu. Kemudian memang dia ini dalam segala aspek kehidupan dia ini melibatkan teman. Jadi kalau apa-apa itu curhat sama teman, minta saran ke teman, kayak gitu ya. Oke, kita lihat ini orang siapa dan akan bercerita seperti apa. Oke, aku melihat saat ini ada seseorang yang merasa frustasi dalam suatu hubungan. Dia kayak nggak percaya diri gitu terhadap dirinya sendiri, sehingga dia menyabotase dirinya dari sebuah hubungan itu. Dia memiliki suatu masalah trust issue, sehingga ada ketakutan dan juga memang ada keegoisan dari dia. Kalau aku lihat juga dia cemburu dengan pasangannya. Oke. Dan sebenarnya orang ini tuh ya, nah aku rasa sih ini dia orang yang saat ini mungkin masih selalu kepikiran kamu, atau dia masih berdealing dengan kamu ya, masih sering memikirkan kamu. Dia merasa frustasi dengan hubungan kalian yang mungkin membuat dia merasa tidak percaya diri, sehingga dia menyabotase dirinya sendiri, menghindari kamu. Karena di sini dia masih memiliki trust issue, dia punya masalah tentang ketakutan akan sesuatu, dan juga dia orangnya egois. Dan ketika saat ini kamu dengan dia mungkin lagi berpisah, dia ini cemburu sama kamu ya, entah apa yang dia cemburukan, tapi di sini tuh dia sangat menunggu kabar dari kamu, atau menunggu percakapan dari kamu, atau dia menunggu kamu menghubungi dia, seperti itu. Karena aku lihat saat ini tuh dia ngerasa pengen banget gitu ngobrol sama kamu ya. Aku lihat di sini dia pengen banget apa ya, chatan sama kamu, teleponan sama kamu, seperti itu. Karena dia ini aku melihat kayak sangat merasa tertarik banget sama kamu. Karena kenapa nggak dia duluan ya yang telepon atau chat kamu gitu ya, kalau misalkan dia sangat mengharapkan untuk bisa ngobrol sama kamu. Karena saat ini kamu dengan dia memang sudah berpisah ya, ada kesedihan, ada kerinduan, dia selalu memikirkan tentang kamu, dia selalu merindukan kamu ya. Aku lihat di sini bisa jadi karena karena saat ini dia merasa kayak nggak percaya diri gitu loh, makanya di sini dia tidak menghubungi kamu, makanya dia menunggu kamu yang menghubungi dia, seperti itu. Dan ini juga bisa pertanda karena ketika dia lihat kamu sekarang, kayaknya kamu sekarang lebih memanjakan dirimu sendiri, lebih fokus pada dirimu sendiri, kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri, kamu mungkin sudah healing, kamu mungkin sudah move on, atau kamu sekarang sudah sangat-sangat menghargai dirimu ya, kamu lebih memprioritaskan dirimu, sehingga dia juga semakin insecure, jadi semakin gak percaya diri untuk menghubungi kamu. Makanya di sini dia hanya bisa menunggu kabar dari kamu, atau menunggu kamu yang menghubungi dia. Ada wedding ring. Wedding ring ini bisa jadi dia ingin bersatu lagi dengan kamu, atau kamu memang dengan dia sudah menikah
ya, atau bisa jadi dia memang ingin bersatu dan menikah dengan kamu, ya. Mungkin kalian pernah membuat suatu janji untuk melakukan suatu pernikahan, tapi belum terjadi atau gimana nih ya? Karena kalau aku lihat di sini ada janji abadi, ya, ada apa itu tadi? Involving promise, ya, ada janji abadi yang mungkin pernah kalian buat, kalian pernah merencanakan untuk menikah bersama seperti itu, atau pernah membicarakan tentang soal pernikahan berdua gitu. Engagement ring, ya, aku lihat di sini pengen banget dia kayaknya berkomitmen dengan kamu, ya, pengen banget dia kayaknya union dengan kamu, pengen banget dia untuk bersatu lagi dengan kamu, gitu. Aku melihatnya di sini. Nah, mungkin kalian juga berpisah karena yaitu dulu dia nggak terlalu open minded ya. Dulu dia hanya memaksakan kehendak dia, memaksakan pemikiran dia terhadap kamu, sehingga mungkin kamu kesal gitu ya. Nah, sekarang ketika sudah mulai sudah berpisah dengan kamu, dia mulai open minded sekarang. Melihat dari berbagai sudut pandang kayak gitu. Karena dulu dia mungkin egois ya, dulu hanya mementingkan diri dia sendiri, memaksakan segala pemikiran dia terhadap kamu, sehingga di sini kayak nggak berani dia untuk menghubungi kamu duluan, karena dia tahu dia salah, dia terlalu egois ya, dia keterlaluan sama kamu, seperti itu. Dia sangat-sangat menunggu loh kabar dari kamu, dia sangat menunggu kamu menghubungi dia duluan loh di sini. Jadi aku lihat kayaknya dia merasa malu sih sama kamu. Tuh, ada Seven of Cups ya. Dia pengen banget apa ya, kayak menyembuhkan, menyembuhkan, meringankan, bukan meringankan sih bahasanya, lebih tepatnya kayak gini, hubungan kalian selama ini tuh penuh dengan ketegangan. Selama ini hubungan kalian itu kaku, canggung. Hubungan kalian karena banyak masalah yang tidak terselesaikan. Terus juga banyak kesalahpahamannya. Hubungan kalian penuh dengan kecemasan. Ya, pokoknya intinya banyak masalah lah gitu ya. Sehingga nggak nyaman untuk terus-terusan dijalani. Nah, si dia ini kalau udah Seven of Cups reverse berarti memang menginginkan untuk memperbaiki hubungan, bahkan menyelesaikan masalah di antara kalian. Dia pengen banget, dia pengen tidak meninggalkan masalah-masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian, agar kalian tidak secanggung ini, agar dia bisa leluasa gitu loh menghubungi kamu, ya, berinteraksi dengan kamu. Karena ada ketidakberanian dari dia ini yang mungkin dia memang belum berani ya untuk menyelesaikan masalah dengan kamu, makanya di sini dia ngerasa kayak canggung, ngerasa belum berani untuk menghubungi kamu, seperti itu. Oke, jadi kalau aku lihat di sini dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Ada rasa sesal yang saat ini dia rasakan. Aku lihat di sini dia memiliki banyak hal yang dia sesali karena sekarang dia sudah berpisah dengan kamu. Ya, perpisahan ini juga karena kalian selama ini mengalami konflik atau perselisihan, sehingga dia merasa bahwa ya dia sudah mengabaikan kamu selama ini, dan sekarang justru malah kamu yang mengabaikan dia, seperti itu. Tapi aku melihat bahwa dia merasa ini bukan benar-benar berakhir. Ya, dia merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk tetap bisa mempertahankan hubungan ini, gitu. Sedangkan di sini kamu memang merasa bahwa hubungan ini memang sudah benar-benar berakhir, tapi dia tidak merasa bahwa ini semuanya hilang atau ini semuanya sudah berakhir, enggak. Walaupun saat ini dia sedang dirundung kesedihan karena perpisahan kalian ya, akibat karena sebelumnya dia tidak bisa membuat hubungan kalian berhasil. Memang ada rasa kekecewaan ya, karena sejujurnya dia menganggap kamu the one bagi dia, tapi ternyata mau nggak mau dia harus melepaskan kamu, sosok yang dia sayangi, sosok yang dia cintai. Dan aku lihat di sini sekarang dia dikuasai oleh rasa sedih, ya, rasa bersalah, bahkan rasa ingin meminta maaf, ya, pertobatan terhadap kamu. Perpisahan ini juga akibat dari kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu sebelumnya. Ini juga pertanda bahwa dia selama ini
secara sadar tidak sepenuhnya terlibat secara emosional dan mental terhadap hubungan kalian. Jadi mungkin selama ini dia selalu menyimpan rasa sentimen dia terhadap kamu, dia selalu menyimpan perasaan dia sama kamu dan tidak dia tunjukkan. Ya, mungkin selama ini hanya kamu aja yang effort di hubungan ini, tapi dia mah cuek, ya. Dia hanya menerima dari apa yang telah kamu berikan dan kamu hanya memberi dan tidak pernah menerima dari dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat mungkin selama ini dia memang tidak sepenuhnya terlibat di hubungan kalian selama ini. Dia selalu hanya bersembunyi, dia selalu menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu. Sekarang kalian sudah menjadi mantan, perasaan itu masih dia simpan ya untuk kamu. Jadi mungkin selama ini kamu heran ya, ini orang sebenarnya maunya apa sih? Sebenarnya suka nggak sih sama aku? Sebenarnya mau hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya? Kamu mungkin bertanya-tanya karena mungkin dia tetap welcome, tapi kok nggak pernah ada timbal balik ya, sehingga seolah-olah kayak dia nggak mencintai kamu. Padahal sebenarnya ya itu karena ada ego. Ya, ada ego dan ada ketakutan, ada trust issue yang masih dia pegang. Terus itu juga aku lihat saat ini ya, karena kalian sudah menjadi mantan, kalian sudah berpisah, dia harus berjuang untuk mengatasi emosi dia ini. Ya, gimana sih rasanya orang mencintai tapi tidak bisa diungkapkan, apalagi di sini sudah berpisah, kamu sudah tidak melirik dia lagi, kamu sudah tidak fokus lagi ke dia, otomatis emosi dia ya naik turun ya, nggak seimbang seperti itu. Nah, ini yang sedang saat ini dia coba berjuang untuk atasi emosinya yang tidak stabil. Aku melihat di sini ternyata selama ini ya dia tidak menjadi sosok pasangan yang semestinya gitu, ya, tidak menjadi sosok pasangan yang semestinya. Terus juga aku melihat bahwa sekarang tuh ya gini, sebenarnya bukan hanya sekarang, sebenarnya dia ini takut akan ditinggalkan. Nah, bisa jadi takut akan ditinggalnya ini masalah dari trust issue yang dia miliki. Ya, bisa jadi dia ini punya trust issue tentang takut ditinggalkan. Mungkin dia korban broken home, korban KDRT, atau mungkin dia dulu pernah lagi sayang-sayangnya sama pasangannya, ditinggal begitu saja, sehingga ada trust issue di situ. Nah, jadi ketika dengan kamu, dia tidak mau menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya, karena dia takut kalau misalkan kamu tahu bahwa dia lagi sayang-sayangnya, takutnya nanti situasi yang sama seperti dulu, dia ditinggalkan sama pasangannya. Nah, dia juga takut ke kamu juga gitu. Makanya di sini dia sering mendenial perasaannya, sering menutup-nutupi perasaannya dari kamu dan tidak jujur tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Gitu. Karena dia tahu bahwa nggak ada yang abadi di dunia ini, bisa datang dan juga bisa pergi gitu loh. Termasuk kamu gitu. Makanya selama ini dia tidak jujur dengan perasaan dia terhadap kamu. Dia takut ditinggalkan, ternyata itu trust issue yang dia miliki. Ya. Dan nih ada nine of apa ini namanya wands. Jadi dulu itu dia berpikir bahwa kalau misalkan ada seseorang yang cinta sama dia, ya udah biarkan aja orang yang mencintai dia itu yang effort atau mengharapkan cintanya dia. Ya dia mah nggak usah ngapa-ngapain kayak gitu loh. Jadi biarkan orang yang mencintai dia itu aja yang melakukan banyak hal seperti itu. Dia hanya menerima dan menerima seperti itu. Dia tidak pernah membalas cintamu, padahal sebenarnya dia pun sebenarnya punya rasa sayang sama kamu, punya rasa cinta sama kamu, tapi dia tidak mau memberikan rasa cinta itu ke kamu. Kenapa? Ya itu karena dia masih memiliki trust issue. Ada trigger di situ. Ya, makanya di sini kamu lah yang selalu selama ini berjuang untuk dia. Jadi kalian punya hubungan tapi hanya sebelah pihak saja yang effort. Nah, dianya enggak. Sehingga terjadilah masalah ini gitu ya. Tapi setelah kalian sudah berpisah seperti ini, dia baru sadar, oh ternyata hubungan itu memang harusnya dari kedua belah pihak, mau sama-sama berjuang, mau sama-sama berkorban, mau sama-sama saling
mengerti seperti itu, mau sama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Akhirnya di sini dia baru ngerti bahwa dalam sebuah relationship itu dijalani oleh 2 orang berarti diperjuangkan juga oleh 2 orang gitu. Ya udah, ini sudah pupus aku lihat ya, dia dengan kamu sudah berakhir. Tapi memang karena ada penyesalan di sini kan, dia menyesali banyak hal kan, karena selama ini dia membiarkan kamu berjuang sendirian begitu saja kan. Nah jadi akhirnya di sini dia sadar, makanya di sini dia beranggapan bahwa dia pasti bisa memperbaiki hubungan kalian lagi. Ini nggak berakhir. Ini dia beranggap kayak hanya jeda gitu doang, kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Sejujurnya, dia ini orang yang memiliki sikap yang posesif, cemburuan, dan suka mengendalikan. Sehingga inilah ya yang membuat juga hubungan kalian itu semakin dipegang teguh, semakin rasanya menyakitkan ya. Semakin dipegang erat, hubungan kalian terasa semakin terasa mencekik seperti itu. Bahkan salah satu di antara kalian ini masih ada yang menyimpan rasa kesal, rasa dendam, rasa amarah ya akibat dari masa lalu yang pernah terjadi di antara kalian. Ya, masalah dari masa lalu yang pernah terjadi di antara kalian. Sehingga di sini memang ada atau butuh maaf dari seseorang. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak kamu mungkin mulai memikirkan untuk apakah harus meminta maaf kembali dengan memberikan maaf kepada dia dan kembali lagi bersama atau tidak. Oke, kalau aku lihat ini orang mau jujur sama kamu, mau terbuka sama kamu ya tentang apa yang selama ini terjadi, dan dia akan membongkar apa yang dia rasakan sama kamu. Terus juga dia akan membongkar perselingkuhan, ketidakjujuran, kebohongan, atau skenario-skenario yang pernah dia perbuat selama ini ketika bersama kamu. Ya, dia pengen jujur, pengen terbuka, karena di sini dia pengen mendapatkan perhatian kamu lagi. Pengen kembali lagi sama kamu, seperti itu. Bahkan dia ini ingin meminta maaf ya sama kamu. Tapi aku melihat reaksi kamu nantinya adalah mungkin kalau untuk memaafkan iya, ya aku lihat di sini kamu mungkin akan memaafkan, tapi lebih ke apakah akan kembali lagi itu kayak lebih memilih untuk tetap melanjutkan hidupmu. Aku lihat di sini ya. Kamu kayak lebih fokus aja udah deh ke kehidupanku aja gitu, kayak males gitu berurusan dengan dia gitu. Tapi di sini ada the chariot ya, bisa jadi nanti kamu juga akan bimbang ya atas keputusan yang harus kamu ambil gitu. Ketika nanti dia datang ya, kamu kayak akan ada bimbang-bimbangnya gitu. Dan aku lihat juga sebenarnya the chariot ini juga dia juga bimbang ya. Saat ini tuh dia lagi bimbang juga untuk mengambil keputusan apakah harus melanjutkan lebih lanjut dengan kamu atau tidak. Karena di sini dia tahu sebenarnya resiko kalau misalkan dia harus melanjutkan hubungannya dengan kamu. Seperti itu. Jadi aku lihat di sini kamu pun bingung untuk memaafkan dia atau enggak. Kemudian ketika dia datang, kemungkinan ya kamu akan memaafkan dia, tapi apakah harus kembali? Nah, itu yang akan membuat kamu merasa bimbang. Mungkin kamu akan tetap melanjutkan hidupmu, tapi kamu juga ada rasa bimbang, apakah harus menerima dia kembali atau tidak. Kemudian dia ada the chariot di sini, dia tahu resiko plus minusnya jika terus melanjutkan hubungan dengan kamu, sehingga dia pun aku lihat di sini akan bimbang juga. Tapi aku lihat di sini ketika sudah mantap dan yakin atas keputusan apa yang harus diambil dari dualitasnya kalian satu sama lain, di sini akan ada berita baik sih, ya berita baik. Kemungkinan kalian bisa memilih keputusan yang terbaik, ya entah apa itu. Tapi aku lihat di sini kalian bisa menentukan keputusan yang terbaik karena ini di chariotnya tegak, ya. Kayak misalkan nih keputusan yang terbaik adalah
bersama, ya berarti nanti kalian akan bersama. Contohnya aja gitu ya. Untuk keputusannya aku serahkan ke kalian. Karena ini masih dualitas ya, masih dualitas. Untuk kedepannya itu pilihannya ada di kalian. Kayak gitu, antara kamu dengan dia. Mau balikan lagi atau enggak. Atau nanti ada dualitas pemikiran yang membuat kalian ragu tentang sesuatu. Itu juga masih akan dipersilahkan untuk kalian memilih gitu ya. Untuk kepastiannya hanya kalian dan hanya kamu dan dia yang tahu, serta Tuhan yang tahu gitu. Karena di sini mentoknya diceret aja gitu ya. Oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini ya. Kalau aku lihat di sini nanti bakalan kayak ada keraguan gitu di antara kalian, tapi ya kalian bisa kok menentukan keputusan yang terbaik untuk kalian berdua gitu ya, atau untuk kalian masing-masing gitu ya. Oke, keputusannya ada di kalian, ada di tangan kalian ya. Aku lihat di sini walaupun akan bimbang, tapi kalian akan mantep yakin memilih keputusan yang terbaik untuk kalian masing-masing, seperti itu. Jadi nanti aku akan membaca tarotnya ke depannya ya, sesuai nanti dengan keputusan kalian ya, nanti apa itu akan terbaca di energinya. Tapi nanti setelah kalian bisa sudah bertemu lagi dengan orang ini sudah datang lagi, ingin meminta maaf, ingin cerita semuanya, ingin membongkar semuanya, dan kemungkinan ngajak kamu balikan lagi. Nah, disitulah kalian akan bingung. Nah, disitulah kalian akan memantapkan diri, memilih suatu keputusan yang terbaik untuk kalian. Ya, di masa-masa itu nanti kemungkinan akan kebaca lagi energinya, gitu ya. Jadi persiapkan aja ya, perkiraan kalian jawaban apa atau pilihan apa yang harus kalian ambil di hubungan ini bersama si dia. Oke, merasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada bulan-bulannya. Bulan-bulan ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Januari, November, Juli, September, Februari, Oktober, Desember, Agustus, Juni, dan Mei. Sionya ada monyet, sio kerbau, sio naga, sio macan, sio ayam, sio babi, sio anjing, sio ular, sio kambing, sio kelinci. Angkanya ada 14, 23, 28, 30, 25, 13, 6, 1, 3, 29, 24, 12, 15, 22, 26, 19, 27, 21, 18, 31, 16, 17, 20. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. C, N, G, T, F, J, L, Z, K, P, O, T, Y, E, I, R, S, U, X, V, K, A, Z, W, B, dan M. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.